Shalom anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa. Nah, hari ini Mema April akan melanjutkan materi kita. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh bangun di pagi hari yang cerah, dan Tuhan, kami mau mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti akan pembelajaran yang kami lakukan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Mema April kasih tahu waktu di kelas, kita akan bab 13, kita akan lanjutkan bab 13, mengasihi teman. Mema April bacakan mulai dari C ya, halaman 105. Nah, ingatkah kamu cerita tentang Daud dan Yonatan, bagaimana mereka bersahabat? Daud adalah seorang gembala, anak bungsu Isai dari Efrata di Bethlehem, suku Yehuda. Ia seorang gembala dan satu-satunya orang Israel yang berhasil mengalahkan Goliat. Daud berteman baik dengan Yonatan, anak Raja Saul. Pertemanan mereka sangat erat. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1-5. Kemenangan Daud atas Goliat menjadi pokok pembicaraan di seluruh Israel. Bahkan mereka memuji-muji Daud atas keberaniannya. Saul merasa iri hati karena rakyatnya lebih menyanjung Daud daripada dirinya. Raja Saul membenci Daud. Beberapa kali ia berusaha membunuh Daud, tapi selalu gagal sebab Allah melindungi Daud. Yonatan mengetahui rencana jahat yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh sang ayah. Ia pun merasa khawatir karena akan keadaan sahabatnya. Daud, pada waktu Saul hendak membunuh Daud, Yonatan memberitahu Daud agar segera melarikan diri dari kerajaan Raja Saul. Hingga suatu hari Daud menjumpai Saul sedang tidur di sebuah gua. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Akan tetapi Daud tidak melakukannya. Daud mengasihi Saul dan ia takut akan Allah. Ia tidak ingin mengotori tangannya dengan darah seseorang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Daud tidak ingin menyakiti hati sahabatnya Yonatan. Cerita Daud dan Yonatan mengajarkan kita tentang hubungan pertemanan yang erat antara dua laki-laki. Kamu dapat mengasihi teman-temanmu seperti Daud mengasihi Yonatan, dan Yonatan mengasihi Daud. Mengasihi teman dapat terwujud melalui sikap dan tindakan. Dimulai dari hal sederhana dan mudah dilakukan, sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita pun diajarkan untuk mengasihi sesama sebagai bentuk kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi kita belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Walaupun mereka berbeda dari latar belakang keluarga, tapi mereka tetap saling mengasihi, saling melindungi. Ya, kita dapat melakukan hal-hal yang mudah, yang kecil dulu kita dapat lakukan. Oke, nah inilah pertemanan dari Daud dan Yonatan. D. Belajar dari kisah Filemon dan Onesimus. Siapakah mereka? Kita belajar ya. Onesimus adalah hamba dari Filemon yang merupakan seorang umat Tuhan yang taat. Filemon juga seorang kaya raya. Hambanya Onesimus telah melakukan kesalahan dan melarikan diri dari Filemon. Onesimus dihukum dan masuk penjara. Di penjara ia bertemu dengan Paulus. Selama di dalam penjara, Paulus melayaninya hingga akhirnya Onesimus pun bertobat. Onesimus menjadi rekan sepelayanan Paulus selama dalam penjara. Meskipun terbantu dengan kehadiran Onesimus, Paulus tetap meminta Onesimus untuk kembali kepada Filemon. Paulus pun menuliskan suratnya kepada Filemon. Surat ini menjadi salah satu kitab dalam Perjanjian Baru. Paulus meminta Filemon menerima Onesimus kembali di rumahnya. Paulus menginginkan Filemon menerima Onesimus lebih daripada seorang budak. Ia menginginkan Onesimus diterima sebagai saudara di dalam Tuhan. Filemon pun menerima Onesimus kembali di rumahnya sebagai seorang saudara. Mengasihi orang lain berarti juga mau mengampuni kesalahan orang tersebut. Kasih juga ditunjukkan dengan cara peduli dan mau menerima orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Ingat, kasih bisa ditunjukkan dengan cara peduli dan mau menerima orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sekalipun Onesimus seorang budak dan telah melakukan kesalahan, Filemon mau memaafkan dan memperlakukannya dengan baik. Itu semua dilakukan Filemon karena kasih dan kebaikan Tuhan, ya. Oke. Nah, dari sini dulu ada kasus nih. Jadi ini PR kalian ya. PR-nya kegiatan pembelajaran ini yang studi kasus ini, ya. Anton murid kelas 3 SD, ya senang bermain dengan teman-teman sekelasnya. Anton itu wali kelas 3B, 3A ya. Pada saat bermain bukan Anton wali kelas ya. Temannya tidak sengaja menyenggolnya dengan sampai ia terjatuh dan terluka. Bukannya membantu, temannya malah mentertawakannya.
Dalam hati Anton sangat kecewa dan marah. Ia segera pergi dan menenangkan diri. Tidak berapa lama kemudian Anton kembali bermain bersamanya teman-temannya. Ia sudah memaafkan mereka. Apa yang Anton alami di sekolah, ini PR kalian ya. Ini PR-nya itu saja. Nah, terus PS-nya di penugasan. PS-nya kalian tuliskan daftar nama teman kamu yang kamu doakan setiap hari tempat. Nah, nama temannya yang sudah kalian doakan, kalian tulis di buku tulis saja, ya, supaya kalian bisa mendoakan setiap hari. 5 orang, kalau lebih dari 5 boleh mem? Boleh. 5 atau lebih ya, kalau punya lebih juga boleh. Teman-teman di sekolah ya, nggak harus sekelas, beda kelas juga boleh. Oke, ini menjadi PR-nya di halaman 107 yang jawaban 1 sampai 5, PS-nya yang penugasan nulis nama. Ya, penugasan bagian B. Oke, sampai di sini dulu yang halaman bab 13. Sampai di sini dulu. Semoga pembelajaran hari ini menolong kita semakin mengerti ketika kita berteman dengan orang lain, kita menunjukkan kasih kita kepada mereka dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami anak-anakmu kelas 3 boleh mengikuti pembelajaran agama. Berkati kami Tuhan agar kami boleh mengerti bahwa kami ketika berteman dengan orang lain, kami menunjukkan kasih kami yang tulus, yang sungguh-sungguh kepada teman kami dan sahabat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anakmu, jadikan mereka anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau dengar-dengar akan orang tua, juga anak yang cerdas, anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.